Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang biasa dipanggil Mbok Milah. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub pergi berburu dan Mbok Milah bertani padi di sawah. Suatu pagi, Jaka Tarub mendapatkan mimpi yang misterius. Aku mimpi apa barusan? Kenapa aku bertemu bidadari yang sangat cantik? Mbok Milah sedang sibuk menghias diri. Kemudian, teman-teman Jaka Tarub menjemput Jaka Tarub untuk berburu, seperti Bra, Wanto, Alang, Andi, dan Samosa. Tak lupa, Jaka Tarub berpamitan kepada ibunya. Nak, sudah ada temanmu di depan mau ajak berburu. Ya, aku kalau begitu pamit dulu ya, mau berburu sama teman-teman. Selepas Jaka pergi berburu, Mbok Milah tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian, Mbok Ranu ingin bertemu dengan Mbok Milah karena lama tidak bertemu dan ingin menanyakan kabar Mbok Milah. Apa ya iya kok. Belakangan ini saya istirahat di rumah. Aduh, pantesan ya badannya makin glowing gitu. Dan umur Jaka udah dewasa ya. Apa nggak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau menikah dengan anakku, Laraswati? Idemu sangat bagus, Bu. Umur Jaka dan Laraswati sudah cukup untuk menikah, kan? Sudah loh kalau gitu. Mari dicoba dulu. Bicarakan baik-baik dengan si Jaka ya, Bu. Oke. Setelah Mbok Ranu pulang, ketika Jaka di hutan, ia teringat akan mimpinya tadi malam yang baginya sangat misterius. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Jaka menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Kalian tahu gak sih, tadi malam aku bermimpi bertemu bidadari yang sangat cantik cerita. Yakin cuma mimpi? Apa jangan-jangan itu hanya halusinasi saja? Iya ya, mana mungkin ada bidadari di dunia ini yang Sudahlah, itu pasti halusinasi. Karena mungkin ada bidadari di dunia nyata. Aku yakin dengan mimpiku. Tapi ya sudahlah kalau kalian gak percaya. Dulu Jaka, mimpi itu menjadi tanda. Siapa tahu bisa jadi ada tersimbol dari sesuatu di dalam. Ya benar Tuhan Andi. Ini mimpi itu melambangkan harapan dan keinginanmu yang belum tercapai. Coba pikirkan lagi. Harapan dan keinginan apa yang belum kamu capai dalam hidup? Mungkin iya, aku ingin bertemu cinta sejatiku, tapi bidadari itu sangat cantik, sedangkan aku hanya Jaka yang biasa. jangan merasa rendah diri. Siapa tahu bidadari tersebut menyukaimu karena kesempurnaanmu. Tapi jangan, kalau bidadari itu benar-benar ada, apa yang akan kamu lakukan? Memang kamu berani dengan dia. Saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan bidadari itu. Tapi aku hanya pemburu, hanya seorang guru. Ya, mungkin kamu bisa mulai dengan memperbaiki dirimu menjadi lebih baik dan layak untuk dicintai. Dan jangan lupa Jaka, mungkin bidadari itu juga sedang mencari seseorang yang berani dan pantang menyerah. Jadi tunjukkan keberanianmu. Tapi ingat, jangan sampai kamu percaya diri. Nanti bidadari itu apa ya tanya? Tapi ingat, jangan sampai kamu terlalu percaya diri. Nanti bidadari itu kabur. Karena kamu terlalu sok. Iya, jangan sampai kamu jadi bahan tertawan lagi. Kita tahu betapa malunya kamu saat itu. Hahaha. Ya, aku akan berusaha. Siapa tahu mimpi itu bukan sekedar mimpi. Semangat Jaka, kami semua akan mendukungmu. Siapa tahu bisa jadi batas, kita akan kita menunggu di suatu tempat. Dan jangan lupa Jaka, jangan pantang menyerah. Itu bisa jadi kenyataan jika kamu pantang menyerah. Terima kasih ya teman-teman. Aku akan berusaha saat ini untuk mencapai impianku. Andi. Dan jangan lupa Jaka, bidadari itu suka dan dia sudah makan. Nanti kita juga ya. Siapa tahu bidadari suka makan enak.
kita bisa bikin pesta pernikahan yang meriah. Baiklah, aku akan jadi saksi yang terbaik untuk bidadariku. Matahari telah terbenam. Jaka dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Saat Jaka pulang, ternyata ibu sudah menunggu di depan rumah. Aku pulang, tapi aku tidak dapat buruan apa-apa. Tidak apa-apa nak, besok masih ada waktu. Nak, ibu ingin berbicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak Mbok Rani, yaitu Laraswati. Karena ibu sendiri sudah semakin tua. Ibu ingin melihatmu menikah. Baiklah Bu, ini kebahagiaan itu aku mau. Seminggu kemudian, Jaka menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia. Keseharian Jaka tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Milah di rumah. Pada suatu hari, Iya, makasih ya, makasih ya. Ya, makasih, makasih. Istriku, aku izin pergi berburu dulu ya bersama Santosa dan yang lainnya. Mas, tunggu sebentar. Saya dirasa berikan. Apa kamu hanya berburu? Istriku tenang saja. Ya sudah, aku segera berangkat sebelum matahari semakin terik. Ya. Jaka dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Jaka dan teman-temannya mendengar suara gurauan sekelompok perempuan. Mereka pun mengendap-endap menuju sumber suara, dan betapa terkejutnya mereka melihat para bidadari mandi di sungai. Wah, cantik banget loh, kayak bidadari. Itu orang mana ya? Kamu nggak pernah kelihatan mereka? Bukan. Tuh kan apa aku bilang, mimpiku bukan sekedar mimpi. Jangan berisik, nanti kita bisa tahuan. Saat sedang asik mengintip, Jaka dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Ini airnya sangat segar ya. Iya, apalagi pemandangannya sangat indah. Apalagi di sini pemandangannya bagus. Tapi kalian ngerasa gak sih ada yang ngikutin kita di belakang? Ternyata di belakang juga ada yang ngintipin kita. Iya, padahal dari tadi mereka mengintipnya. Soalnya mereka suka begitu. Gimana dong? Tempat ini udah gak aman buat kita mandi. Ayo kita main.
Saat sibuk mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya. Raut mukanya semakin panik karena selendangnya tidak terlihat. Aduh, gawat, selendangku nggak ada. Gimana ini? Cari dulu yang benar. Kamu nggak lihat selendang kamu kan santai-santai. Ayo kita kembali ke kayangan. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Kalian jangan diam aja, cari-cari dong. Aku sudah berulang, dari tadi udah berulang. Yaudah, kita pindahin aja biar dia urus di dunia. Bentar, kalian semua egois. Nawang Wulan sedih ditinggalkan oleh saudari-saudarinya. Ia tidak menemukan selendangnya ada di mana. Jaka Tarub menemui Nawang Wulan untuk membantunya. Hei, kenapa kamu sendirian? Kok nangis? Aku nggak bisa kembali ke kayangan karena selendang aku hilang. Ini kamu hilang. Oh ya sudah, kembali ke rumahku aja dulu. Karena ini sudah malam, ini sudah mulai gelap. Bener kata kamu. Aku juga udah kedinginan. Jaka Tarub membawa Nawang Wulan ke rumah ibunya dengan mengedap-ngedap menuju ke kamarnya. Saat itu, Laraswati, Mbok Milah, dan Mbok Ranu sedang pergi bersama. Kamu pilih aja sendiri bajunya ada di sana. Aku tinggal keluar dulu ya. Wah, loh, bukannya ini selendangku ya? Aku yakin ini selendangku. Pasti dia mencurinya. Supaya aku tidak bisa kembali ke kayangan. Nawang Wulan keluar kamar penuh amarah karena firasatnya yakin itu selendang miliknya. Namun, ketika Nawang Wulan keluar kamar, ia membuka pintu bersama dengan Laraswati yang masuk ke kamar. Siapa kamu? Kau masuk kamarku? Memangnya kamu siapa? Aku. Istrinya Jaka. Kamu siapa? Ada apa sih ribut-ribut? Terus, itu siapa? Gak tahu mas. Main masuk aja kamarku sama Jaka. Bentar, aku bisa jelasin semua ini. Tenang dulu. Apalagi mas yang bertugas 16 selingkuh dengan perempuan ini. Maksud kamu apa Jaka? Mengajakku kemari dan mencuri selendangku. Astaga Jaka, aku sudah menikahkanmu dengan Laraswati, tapi kamu begini kelakuanmu, membawa perempuan lain di rumah ini. Bentar ma, aku bisa lurusin semua ini. Sudah cukup. Laki-laki dubelan tidak tahu diri, sudah punya istri, masih saja mencari-cari wanita lain. Sudah Laraswati, ayo kita pulang ke rumah saja. Sampai. Jaka Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Mbok Milah, Laraswati, Mbok Ranu pergi meninggalkan Jaka Tarub dan hidup nyaman bertiga. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Jaka Tarub dan pergi kembali ke kayangan karena telah menemukan selendangnya. Jaka hidup merana, batang kara, ditinggalkan kerabatnya. Ya, terima kasih telah menonton drama dari kelompok 1 dari kelas 11 10 dengan judul Cinta Abadi Antara Bumi dan Langit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.